Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Wulandari dengan NIM B1D1211173, mahasiswa Universitas Medaristi Makassar, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode-periode demokrasi di Indonesia dan era demokrasi. Saya memilih demokrasi Pancasila pada era reformasi. Pengertian demokrasi secara etimologis terbagi atas dua, terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, sedangkan kraten atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi itu umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Dengan berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie yang terjadi pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum yang terjadi sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 1999 dan pada tahun 2004, di mana pada tahun 1999 presiden yang terpilih pada saat itu adalah Megawati Soekarno Putri, dan pada tahun 2004 presiden yang terpilih pada saat itu adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun kelebihan demokrasi Pancasila pada era reformasi yaitu terdapat 5 kelebihan, yaitu yang pertama, demokrasi yang lebih terbuka, yang kedua, upaya pemberantasan korupsi, yang ketiga, kebebasan berpendapat dan juga berbicara, yang keempat, jumlah partai politik tidak dibatasi, dan yang kelima, stabilitas politik lebih terjamin. Sedangkan kekurangan demokrasi pada era reformasi terdapat 4 kekurangan, yaitu yang pertama, kebebasan di masyarakat terlalu tinggi, yang kedua, pengetahuan tentang politik relatif lebih rendah, dan yang ketiga, banyak pemaksaan yang dilakukan oleh kalangan tertentu, dan yang terakhir yaitu yang keempat, masyarakat masih salah tafsir mengenai reformasi. Sekian dari video saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.